Mari sejenak kita mengambil posisi nyaman, suasana tenang, dan hati yang damai. Mengingat keberadaan kita masing-masing di tahun ini yang sudah sampai di hari ke-365. Kita sudah melewati hari-hari yang panjang, yang tentu saja semua rasa sudah kita cicipi. Manis, asam, asin, pahit. Sadarkah kita jika semuanya Tuhan izinkan hadir untuk menjadikan kita kuat? Ingat kembali saat kita di keadaan sulit, di saat segala sesuatu tampak tidak menemukan jalan keluar, saat kesabaran beradu dengan ego yang kian memuncak, dan ingat pula saat keberuntungan menghampiri kita, saat apa yang kita harapkan akhirnya dikabulkan, saat doa yang kita langitkan akhirnya menjadi kenyataan. Dalam setiap momen itu, adakah kita ingat Tuhan di dalamnya? Adakah kita mengakui jika semua yang terjadi karena Tuhan yang pegang kendali? Adakah kita sadar bahwa Tuhan dan tanpa Tuhan kehidupan kita tidak akan berjalan sejauh ini hingga di akhir 2025? Atau hanya ada aku, karena aku, dan memang rezekiku? Itu kalimat yang terucap dari bibir kita. 1001 macam badai yang nampak mustahil ditaklukkan, nyatanya sampai akhir tahun ini dapat diatasi. Sekali lagi, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan saja. Iya, hanya Tuhan yang bisa meredakan badai itu agar kita bisa melewatinya. Saat ini kita ditemukan kuat, kita ada di dalam gereja, kita bisa beribadah. Semuanya semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Sementara ada banyak yang mengalami bencana di Sumatera, Kalimantan Selatan, dan sebagian wilayah Kalimantan Tengah. Itu bukan karena Tuhan murka, tapi sekali lagi karena Tuhan izinkan mereka menjadi semakin kuat dengan versi yang berbeda. Maka kita yang sekarang bisa duduk tenang, bersyukurlah. Jangan berhenti bersyukur bahkan dalam situasi yang kita anggap paling sulit sekalipun. Tanpa kasih Tuhan, kita hanya segenggam tanah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jika di tahun 2025 kita masih jauh dari Tuhan, kita masih setengah hati pada Tuhan, kita masih mengandalkan hal lain di luar Tuhan, kita menyepelekan firman Tuhan, kita menghakimi sesama kita belum berdamai dengan sesama kita masih menyimpan dengki dan dendam. Mari bertobatlah dengan tubuh dan darah Kristus yang ada di meja altar ini, yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bawa komitmen bahwa tahun baru harus semakin diperbarui menjadi lebih baik. Teguhkan niat di tahun 2026. Aku adalah aku yang baru, yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun 2026 adalah tahun pembuktian bahwa kita akan lebih dekat dengan Tuhan dan lebih mengandalkannya. Tahun 2026 adalah tahun di mana kita semakin diberkati atas setiap pekerjaan, usaha, dan rencana dengan tetap percaya rencana Tuhan jauh lebih indah di atas segalanya. Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di tahun 2026 karena hari esok berada di luar kendali manusia. Namun tak perlu risau dengan hari esok karena Tuhan adalah jaminan hidup manusia. Kita yakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Pegang erat keluarga kita, ajak mereka untuk terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kehidupan bukan perlombaan untuk menjadi yang paling besar dan paling benar di dunia. Tetapi kehidupan orang Kristen adalah wujud ungkapan syukur atas karya keselamatan yang Tuhan beri melalui pengorbanannya di kayu salib. Hidup kita milik Tuhan. Hidup
kita harus menyenangkan Tuhan. Tempatkan Tuhan yang paling awal dan yang paling utama. Tutup tahun 2025 ini, mari kita bersyukur dan katakan puji Tuhan. Sambut tahun 2026 esok hari dengan hati damai dan tenang, sambil terus berseru, hanya dalam nama Tuhan aku dimampukan. Tuhan Yesus memberkati.